hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu bisa dibilang orang-orang hebat gitu ya, dari perusahaan-perusahaan yang hebat juga tentunya yang partnership sama kita. Nah, hari ini sesuai judulnya kita bakal membahas tentang internship, do and don'ts di internship program. Apalagi kamu yang mahasiswa akhir nih, nah harus banget nonton sampai akhir karena ini berguna banget buat kamu ya. Jadi jangan dilewatkan, apalagi nanti kalau misalnya udah datang nih partner kita, teman-teman boleh juga partisipasi ya di live ini dengan cara ngetikin aja nih di live chat pertanyaan-pertanyaan kamu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mungkin bukan mahasiswa akhir, nggak apa-apa juga, nonton aja kan, nggak masalah ya kalau kita belajar sebelum nanti pada waktunya kita harus ngambil magang, lebih baik kita tahu lebih dulu. Nah, sekalian juga kita kenalan nih sama partner-partner Leap nih. Dan live ini juga bakal rutin teman-teman. Dan kita ada giveaway, jadi saksiin sampai akhir acara. Siapa tahu kamu beruntung hari ini. Caranya gampang banget, teman-teman, cuman partisipasi aja di live Instagram kali ini. Bisa kirim pertanyaan, pokoknya aktif deh di kolom chat. Nanti ada panitia kita yang bakal pilih untuk pemenang giveaway-nya. Oke, nah teman-teman, kalau aku lihat sih, oke. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu rekruter dari PT Sasana Solusi Digital, yaitu di sini ada Ibu Siska yang bakal menjadi perwakilannya. Di sini juga kita nunggu untuk Ibu Siska bergabung bersama kami. Oke, halo Ibu Siska. Halo, selamat sore. Ya. Gimana Bu kabarnya di sana? Baik, alhamdulillah baik semuanya di sini. Oke. Nah, kita kenalan sedikit aja kali ya Bu ya, kenalan dulu karena kan katanya tak sayang, tak kenal maka tak sayang ya, biar kita makin sayang-sayangan ini. Kita kenalan dulu Bu, boleh Bu dikenalin dulu mungkin nama atau penjelasan tentang diri Ibu dulu. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya panggilnya apa nih, Mbak, Kak siapa atau? Kak aja, Kak Wilty, di sini ada Kak Wilty. Oke, Kak Linti. Baik, makasih banyak ya Kak Linti udah ngasih kesempatan nih buat saya perwakilan dari Sasana Digital untuk sharing bareng nih terkait intern ya. Nah, sebelumnya saya Siska. Nah, saya di Sasana Digital ini salah satu tanggung jawabnya yaitu menjadi recruiter, di mana untuk jika Sasana Digital lagi ada kebutuhan untuk mahasiswa ataupun fresh graduate yang ingin magang di Sasana Digital, itu saya yang handle. Dan bukan hanya intern aja sebenarnya, jadi untuk yang posisi full time juga saya menjadi salah satu recruiter di Sasana Digital, seperti itu. Oke, nah tadi udah disebut, terus bannernya juga ada di belakang ya, Sasana Digital. Sebenarnya Sasana Digital itu perusahaan apa sih? Atau misalnya bergeraknya tuh di bidang apa gitu? Oke, nah mungkin buat teman-teman di sini yang belum tahu Sasana Digital itu apa, perlu saya sampaikan. Jadi kami ini konsultan IT, di mana kami memberikan solusi digital untuk bisnis dan berkaitan dengan bisnis dan teknologi. Nah kebetulan lokasi kami di Geraha Pos di Jalan Banda. Mungkin kalau STMIK LIPI itu di Haji Juanda ya kalau nggak salah. Ya, Dago, betul. Nggak jauh ya ternyata dari sini. Iya, nggak jauh ternyata, kita masih tetanggaan lah ya. Kita ada di Jalan Banda nomor 30, tepatnya di lantai 2 di Point Lab. Nah, seperti itu. Nah, di sini sendiri Sasana Digital sudah berdiri di tahun 2019 dan sampai dengan, jadi kurang lebih baru 2 tahun sih sebenarnya. Tapi kita sudah operasi secara masifnya di 2020. Nah, kebetulan Sasana Digital juga sudah menjadi PT. Jadi PT Sasana Solusi Digital. Langsung di investori atau founder kami ini dari Eropa. Jadi beliau yang menggait langsung perusahaan Sasana Digital. Nah, layanan kami itu apa?
Nah, kita ada beberapa layanan yang kami provide. Jadi kami ini memberikan apa ya? Edukasi, memberikan memberdayakan UKM atau lebih intinya lebih membantu UKM atau industri ataupun entrepreneur yang pengen bergerak lebih digital, lebih jadi nggak ketinggalan gitu sama nggak ketinggalan apa ya, terupdate gitu untuk digitalisasi. Nah, selain itu juga biasanya kegiatan kami kurang lebih yang berjalan itu memberikan training. Jadi kalau ada UKM kan sekarang banyak banget nih bisnis online yang pengen mengoptimalisasikan digital marketingnya. Nah, mereka itu datang ke Sasana Digital untuk di training, untuk konsultasi terkait bisnisnya. Kurang lebih seperti itu sih soal Sasana Digital. Keren juga ya, berarti perusahaannya termasuk perusahaan internasional juga ya, karena kan dipegang dari Eropa itu ya. Oke, foundernya memang dari Eropa, tapi tetap ininya kita swasta. Gitu. Oh, oke, oke. Nah, dengar-dengar nih, Bu Siska, katanya perusahaan dari Sasana Digital ini sering banget buka internship program. Nah, boleh nggak nih dijelasin nih mungkin sama mahasiswa-mahasiswa dari LIKMI juga, internship program itu sebenarnya apa sih? Oke, nah ini buat teman-teman nih menarik banget kalau misalkan pengen magang atau intern di Sasana Digital. Jadi kami ini buka program internship di mana itu ada banyak posisi yang kami buka. Jadi buat itu ditujukan untuk mahasiswa. Biasanya kan kalau di kampus suka ada ya mata kuliah untuk magang. Nah, itu wajib gitu. Nah, biasanya para mahasiswa itu apply ke Sasana Digital dengan beberapa roles yang mereka miliki. Contohnya mungkin kayak kebutuhan untuk graphic design. Kami membutuhkan graphic design. Nah, biasanya dari jurusan DKV itu apply untuk posisi graphic design. Nah, selain itu juga untuk program magangnya sendiri biasanya berlangsung 3 sampai dengan 4 bulan. 2 sampai dengan 3 bulan. Tergantung dari kebutuhan perusahaannya seperti apa, dan biasanya juga kita lihat kalau misalkan kerjasama dengan kampus, dari kampusnya sendiri biasanya program magangnya berapa lama. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk saat ini juga kita terus buka sih sebenarnya untuk intern itu. Jadi buat teman-teman di sini yang penasaran atau pengen bergabung di Sasana Digital dan punya passion di digital di terkait teknologi sama digital marketing, boleh banget nih buat apply di Sasana Digital gitu. Nah, untuk posisinya sendiri tadi ada graphic design mungkin, kemudian ada 3D animation, kemudian kalau untuk teman-teman yang terkait sama dunia marketing bisa bergabung untuk posisi business development, business analyst, dan mungkin atau ada juga nih kalau dari kampus STMIK LIKMI lebih ke IT. Nah, kita juga ada beberapa posisi kayak untuk full stack, front end developer, mobile application, dan ya itu sih lebih ke situ. Oke. Oke. Oh ya, by the way teman-teman semua, jangan lupa untuk partisipasi di live Instagram ini. Teman-teman bisa sertain pertanyaan teman-teman untuk Ibu Siska di kolom chat atau di kolom live chat ini. Nanti teman-teman kita juga ada giveaway nih dari LIKMI. Jadi yang paling aktif nanti akan dipilih oleh panitia kita bakal mendapatkan giveaway. Giveaway-nya apa? Giveaway-nya berupa top up saldo nih, top up saldo ke OVO ataupun ke GoPay ataupun ShopeePay. Jadi lumayan banget. So teman-teman berpartisipasi ya. Tinggal ketikin aja pertanyaan kalian untuk Ibu Siska di live chat di bawah. Oke, lanjut lagi nih Bu Siska. Sebenarnya ada alasan khusus nggak sih? Kenapa sih sering banget untuk membuka internship program? Apa sih keuntungan atau benefit ya dari internship program ini baik bagi perusahaan maupun bagi mahasiswa mungkin? Oke, nah sebelumnya karena kita industri ya perusahaan gitu, kami pengen banget nih teman-teman semua di sini punya pengalaman gitu sebelum terjun langsung, karena kan kalau kita sekolah, kita belajar di kampus
tujuannya kan ingin nanti akan mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan passion kita. Nah, kami pengen bantu itu. Jadi ketika misalkan mahasiswa atau fresh graduate bergabung di intern di Sasana Digital, ketika selesai magang itu ada apa ya, menambah portofolio atau skill yang udah sebenarnya mereka udah dapetin di kampus, tapi mereka langsung terjun ke lapangan gitu. Gimana sih di dunia pekerjaan itu seperti apa, dapat real case-nya seperti apa kayak gitu. Nah, benefitnya sendiri kalau misalkan teman-teman mau bergabung di Sasana Digital, tadi sebenarnya udah di-mention ya, karena founder kita juga dari Eropa langsung dan langsung di coaching. Jadi teman-teman yang bergabung di sini tuh nggak hanya cuma dapat apa ya, dapat pekerjaan, kerjain, selesai gitu, enggak. Tapi di sini teman-teman juga langsung dapat coaching dari langsung dari business manager, langsung dari founder Sasana Digital. Tentunya juga ini salah satu apa ya, buat nambah skill juga, karena juga founder dari luar kita bisa ngasah skill bahasa Inggris juga gitu ya Kak ya. Oke, terus yang kedua ya mungkin teman-teman juga bisa memperluas network, karena kalau untuk yang masih kuliah nih, intern di Sasana Digital, mungkin kita setelah teman-teman udah pada lulus, kita bisa referensiin lagi nih, oh iya kemarin nih ada alumni dari ada yang sempat magang dari STMI kali ini, dia kinerjanya bagus, oke banget nih. Dan kita lagi butuh nih posisi ini, nah kita bisa rekrut dia juga, rekrut dari kampus juga gitu loh. Nah, terus kayak mungkin saya untuk yang fresh graduate, mungkin kayak saya juga sebenarnya di Sasana Digital awal mulanya dari intern dulu. Udah dari intern, kemudian ternyata ada kecocokan juga nih dari perusahaan maupun dari sayanya sendiri, akhirnya di-offer lah untuk menjadi karyawan permanen. Nah, itu sih salah satu kayak benefit, salah dua ya berarti ya, udah poin kedua benefit dari intern di Sasana Digital. Nah, kemudian tadi pasti tentunya network bakal semakin luas. Teman-teman juga bisa tahu gimana sih bekerja di lapangan itu atau di perusahaan secara langsung tuh kayak gimana. Sama yang tentu mungkin ada beberapa juga kalau misalkan kita intern tapi kita nggak dapet benefit apa-apa. Tapi mungkin di Sasana Digital kita pasti apa yang teman-teman kontribusikan, kami akan berikan uang saku itu yang dihitungnya per hari gitu, dan sesuai kebijakan dari perusahaan sendiri kayak gitu sih Kak. Nah, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa kan kita biasanya belum untuk magang itu kayak gimana. Nah, ada nggak sih tahapan yang harus kita lakuin ketika kita mau magang, khususnya mungkin ke Sasana Digital ini? Harapan apa gimana, ekspektasi apa gimana maksudnya? Tahapan-tahapannya, jadi kita kalau misalnya mau magang itu langkah-langkah yang harus kita lalui apa aja? Oke, step-stepnya ya. Jadi yang pertama mungkin walaupun intern tapi tetap kita punya kualifikasi tersendiri gitu. Jadi teman-teman misalkan mau apply di Sasana Digital, yang pertama tentunya harus punya CV. Nah, CV itu isinya bisa terkait skill sama kemampuan atau project apa sih yang pernah dilakukan sama teman-teman, pengalaman apa sih yang udah pernah dilakuin juga sama teman-teman itu seperti apa. Nah, pertama kita akan screening CV terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau apply graphic design misalkan, otomatis bukan hanya CV aja sih, itu portofolio juga penting gitu kan. Pasti di kampus juga akan belajar mendesain, ada beberapa project, nah itu bisa dijadikan portofolio. Jadi kami bisa lihat juga nih portofolio atau hasil kerjanya itu seperti apa sih teman-teman sekalian. Nah, setelah misalkan screening CV-nya lolos, nah biasanya kami akan panggil interview pertama. Nah, interview pertama ini langsung sama business manager Sasana Digital. Nah,
ngapain sih interviewnya, ditanya apa aja. Nah, ditanyanya kita lihat dulu apakah memang punya passion atau skill terkait teknologi sama digital marketing kah, kemudian skillnya seperti apa, kira-kira cocok nggak sama culture yang dimiliki sama Sasana Digital. Karena ya Sasana Digital sendiri kan perusahaannya masih baru dan kita juga sangat dynamic gitu. Jadi cocok banget buat temen-temen yang memang senangnya explore, bisa ngelit dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi setelah interview, balik lagi setelah interview tahap pertama, nah kita kan baru tanya-tanya aja nih untuk lebih tahu skill dari teman-teman sendiri. Biasanya kami akan kirimkan challenge berupa case study. Nah, itu buat sesuai dengan roles yang teman-teman apply. Kalau misalkan berkaitan sama IT, berarti nanti kita akan kasih case study-nya ya berupa posisi tersebut. Tapi kalau misalkan desain, mungkin kita akan kasih case study-nya ya membuat suatu desain seperti itu. Setelah case study selesai atau kita review lagi dari tim, nanti biasanya kami langsung invite lagi interview kedua gitu. Nah, interview kedua ini langsung sama founder, jadi teman-teman bisa langsung berinteraksi, berkomunikasi langsung di interview sama foundernya Sasana Digital. Nah, setelah itu baru mungkin kita bisa memutuskan, oh, oke, ini cocok deh kayaknya sama Sasana Digital. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke. Nah, boleh nih tipsnya kalau misalnya kita kan mahasiswa biasanya takut nih sama interview. Nah, mungkin ada nggak nih dari Bu Siska kalau kita mau interview apa nih yang harus kita siapin? Oke, yang pertama sih yang jelas CV yang dicantumin sama teman-teman semua itu ya harus sesuai gitu. Jadi jangan mengada-ngada. Jadi kan ketika nanti user menginterview ya memang itu yang pernah dilakukan gitu. Sebenarnya di interview ini bukan emang masih pasti banyak ya, apalagi yang baru-baru ngerasain tegang gitu ya, nervous, tiba-tiba ngeblank gitu kan. Tapi sebenarnya itu ya kita tuh santai aja. Kita kami cuma pengen tahu pengalaman skill tuh kayak gimana. Jadi yang pertama ya teman-teman nggak perlu nervous, cukup apa yang udah ditulisin di CV ya nanti dijelaskan aja secara sesuai sama apa yang teman-teman tulis gitu. Itu sih paling. Oke. Nah, buat teman-teman yang baru join, kita mau infoin lagi nih bahwa kita ada giveaway hari ini. Caranya gampang banget, teman-teman cukup partisipasi aja di live chat Instagram. Nanti tanya-tanya boleh di live chat Instagram Likmi ataupun yang di Ibu Siska ya, yang di official Sasana ini. Nanti kalau ada yang masuk pertanyaannya di Ibu Siska, boleh nanti dibantu untuk dibacakan juga ya Bu ya. Nah, kalau misalnya yang di link ini juga sama. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, langsung ketikin di kolom chatnya. Nanti aku bantu untuk jawab juga. Oke, jangan lupa untuk tanya ya teman-teman. Ditunggu pertanyaannya. Oke. Nah, tadi kan itu tips-tips untuk interview ya. Nah, kalau misalnya untuk magangnya sendiri nih, misalnya kita udah melampirkan CV, terus kita udah kasih portofolio juga, terus ternyata lolos nih interview 1, 2, dan terketerima nih di Sasana Digital ini. Nah, ada nggak sih hal yang boleh dan juga nggak boleh kita lakuin selama kita magang? Oke, pasti ada nih. Sebelumnya Mbak, sebelumnya Kak ini ada nih tadi yang nanya siapa, Epa Rasdidilan ya. Saya mau tahu kalau nama kakak siapa. Oke, nah tadi mungkin kelewat ya, keskip pas perkenalan. Saya mention lagi, saya Siska dari Sasana Digital. Bagian juga yang merekrut atau mencari kandidat di Sasana Digital. Nah, terus untuk yang menjawab apa aja sih yang harus dilakukan ketika misalkan teman-teman intern sudah keterima nih di Sasana Digital, apa sih yang harus boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, mungkin yang boleh dilakukan dulu kali ya. Yang pertama, teman-teman harus prepare. Karena ketika teman-teman apply,
berarti terus interview sampai, apalagi kan udah mengerjakan case study sampai dengan interview tahap 2 dengan founder, berarti teman-teman udah siap untuk bekerja di perusahaan seperti itu. Jadi teman-teman harus prepare dulu nih, kalau saya datang ke kantor itu saya untuk bekerja, untuk mengasah skill, untuk mendapatkan ilmu gitu kan. Nah, yang kedua, teman-teman di sini tuh harus inisiatif. Mungkin banyak juga ketika kita di kampus, ya udah cuma mengerjakan apa yang dosen kasih, tugas dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk di dunia pekerjaan mungkin ini secara general, ya teman-teman harus inisiatif. Ketika misalkan di hari pertama bergabung, pasti kan akan ada adaptasi ya tentunya, ini ngerjain apa, seperti apa. Nah, itu bisa dikonfirmasi juga kayak, oke, supervisor atau mentor kita tuh siapa gitu, tugas kita seperti apa dan harus kayak gimana. Dan kalau misalkan nggak usah malu gitu, jadi kalau misalkan ada kira-kira pertanyaan atau bingung sama pekerjaannya ini harus gimana sih sebenarnya, nah teman-teman tuh bisa langsung tanya aja gitu ke mentor atau ke tim yang terkait gitu, ini gimana sih Kak pengerjaannya, atau ini masih bingung, mungkin bisa dijelasin, nah kayak gitu. Nah, jadi intinya juga apalagi di Sasana Digital itu mungkin agak berbeda juga. Jadi ada beberapa perusahaan mungkin ya udah kalau magang aja biasa gitu. Tapi kalau di sini kita benar-benar ngelibatin teman-teman semua itu yang intern untuk posisinya tuh berkontribusi penuh. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman itu tuh sangat mempengaruhi juga gitu, sangat berkontribusi banget gitu buat Sasana Digital. Jadi jangan kayak merasakan ya udah cuma magang, cuma bantu-bantu doang, enggak gitu. Tapi apa ya, ide teman-teman itu tuh sangat ngebantu kita buat lebih baik lagi. Karena intern di sini yang diharapkan bukan hanya teman-teman aja yang dapat skill atau dapat knowledge gitu, tapi dari perusahaan juga butuh ide teman-teman gitu. Barangkali sebelumnya kita nggak tahu nih apa sih posisi yang apa sih skill apa yang dimiliki sama teman-teman, dan setelah teman-teman masuk di Sasana Digital, oh ternyata ada input nih dari si A, dia punya ide seperti ini, nah kayak gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya harus proaktif. Jadi kayak yang tadi sempat dikatakan ya, kita di sini harus bisa memanage waktu kita sendiri. Terus teman-teman juga walaupun intern, tetap harus bisa memprioritaskan task list mana aja sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana prioritasnya, kapan deadline-nya gitu. Nah, intinya sih apa yang harus dilakukan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang mau tanya juga boleh tinggal dicantum di kolom chat gitu ya, diinfokan. Barangkali ada yang belum sampaikan atau masih bingung nih harus kayak gimana. Ya, sama tadi kalau untuk yang tidak boleh ya yang pertama mungkin kita walaupun intern tapi tetap harus menjaga profesionalitas gitu. Kita bekerja ya anggap aja kita udah jadi karyawan di sana gitu. Jadi mau itu pekerjaan kita harus disiplin, datang tepat waktu, deadline atau ya pokoknya bertanggung jawab atas tugas yang kita udah dikasihkan sama tim atau sama perusahaan. Dan terus di sini juga pasti bakal banyak banget teman-teman literasi untuk revisi dan lain sebagainya, di review, mungkin lebih kayak di review pekerjaannya sama tim yang lain. Nah itu nggak usah pesimis atau nggak usah jadi kayak minder gitu, aduh aku intern terus sering dapat feedback dari tim yang lainnya karena pekerjaannya kurang bagus atau gimana. Itu jangan merasa hal seperti itu gitu, karena memang di sini kami terbiasa sama setiap pekerjaan. Mungkin walaupun saya recruiter, tapi saya juga bisa mereview konten yang udah dibuat sama tim konten, misalnya review. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin itu palingnya kan. Oke. Nah, berarti sebenarnya magang itu nggak cuma kita tuh kerja ya, tapi kita juga belajar dari senior-senior yang mungkin udah ada di sana duluan. Betul.
Itu persyaratan potensi yang dibutuhkan untuk bekerja di sana apa aja ya? Oke, nah itu sebenarnya harus tahu dulu roles-nya sendiri sebenarnya apa. Terus tertariknya di bidang apa, tadi udah sempat di-mention juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bergabung di Sasana Digital, yang pertama CV dan portofolionya harus dilengkapi dulu nih. Jadi nanti kami bisa tahu, lihat, oh ini kayaknya cocok untuk bergabung untuk posisi grafisnya. Contohnya kalau untuk graphic design, oh dia tentunya harus bisa mendesain, dia harus bisa pakai tools kayak Adobe Illustrator, terus dia bisa buat motion gitu, hal-hal yang kayak gitu. Apakah teman-teman udah bisa atau belum? Walaupun mungkin dasar-dasar, mungkin nanti di sini lebih akan ada juga yang memberikan arahan, ini sebaiknya seperti ini, standarnya Sasana Digital seperti ini. Nah, teman-teman bisa ikutin juga gitu nanti. Nah, tapi memang mungkin intern di Sasana Digital lebih banyak teman-teman yang explore sendiri, teman-teman yang lebih banyak mencari tahu sendiri sebelum mungkin kalau udah stuck, oke deh mau tanya nih ke mentor atau ke tutornya seperti itu. Oke, nah banyak yang ada juga yang bilang nih, katanya dia pengen banget ikut internship program tapi takut gak bisa. Nah, mungkin ada nggak nih tips and trick atau misalnya motivasi gitu ya untuk teman-teman yang mungkin masih takut untuk ngambil internship program? Oke, kenapa takut? Sebenarnya dengan intern ini kan nanti kita juga terbiasa ya, apalagi kalau misalkan nanti di dunia kerja juga pasti kan kita akan ada ngalamin interview, terus bekerja di perusahaan sama tim kayak gimana. Tipsnya mungkin coba dulu aja, jangan dulu ngerasa takut atau gimana, ya jalanin dulu aja. Kalau misalkan emang udah yakin sama skill, sama kemampuannya, atau udah punya basic-basicnya nih, kayak pengen ini lagi gitu. Intinya lebih ke percaya diri sih. Percaya apa yang udah kita punya, skill apa yang udah kita miliki, ya udah gitu. Oke, jadi jangan takut guys. Ya, Anggap aja kayak kita tuh belajar di tempat lain ya, bukan cuma di iya, kuliah, tapi kita juga dapat pengalaman lain di iya. tempat kerja. Apalagi di Sasana Digital ini cocok banget sebenarnya sama LIKMI ya, karena jurusan-jurusannya itu mendukung sih kayaknya ya. Kayak tadi ada program IT, ada program grafis gitu ya, kita juga ada jurusan-jurusannya. Jadi buat teman-teman mahasiswa nih, nggak usah ragu-ragu ya, nanti pas saatnya harus magang mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Nah, pertanyaan yang mungkin ini juga menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita lihat lagi di kolom chat, apakah masih ada mungkin pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, teman-teman yang baru join, aku juga mau ingetin nih, kita lagi ngadain giveaway juga, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, langsung ketikin aja di kolom chat tentang internship ya teman-teman. Silakan ditanyakan, nanti akan dijawab langsung sama Ibu Siska. Nah, giveaway-nya bentuknya adalah top up saldo, teman-teman. Top up saldo ke OVO, GoPay, ataupun ShopeePay. Jadi, silakan berpartisipasi di live chat ya. Nanti aku juga bacain untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oh, ini udah ada satu pertanyaan masuk juga. Bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai yang diberikan oleh manajemennya? Mungkin kalau magang kan ada dari program kampus ya. Nah, mungkin sistem penilaian yang bisa diberikannya atau bagaimananya sistemnya bagaimana? Oke. Itu dari Kak siapa kalau boleh tahu, dari siapa? Kak Varianti. Oke. Dari Kak Varianti. Oke, makasih. Nah, kalau untuk penilaiannya sendiri biasanya saya selalu konfirmasi dulu nih ke teman-teman sekalian. Biasanya kan kalau dari kampus suka ada form sendiri ya, yang nanti mereka harus store juga ke kampusnya gitu. Nah, bisa ditanyain dulu, ini biasanya suka ada range kan, berapa sampai dengan berapa gitu. Nah, nanti biasanya kalau sudah selesai nih program magangnya, misalnya udah 3 bulan, oke, biasanya itu bisa dilampirin si form
poin-poin apa aja sih yang menjadikan penilaian. Nanti biasanya supervisor atau mentornya itu yang bakal ngasih nilai sesuai sama apa yang udah dilakukan sama teman-teman selama magang di Sasana Digital kayak gitu. Oh iya Mbak, oh iya Kak, tadi mau nambahin juga. Tadi kan ya soal untuk yang mahasiswa nih, tapi nggak cuma mahasiswa aja sebenarnya yang bisa intern di Sasana Digital, karena apalagi kondisi kayak gini kan, fresh graduate juga mungkin banyak yang kebingungan buat cari kerja full time. Nah banyak juga nih case-nya yang sudah fresh graduate tapi mereka masih ngerasa kayak belum pede nih kalau buat cari kerja secara full time atau pengen intern juga. Nah itu juga boleh banget gitu kalau mau bergabung di Sasana Digital walaupun statusnya memang sudah lulus gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Imelda. Mudah nggak ya Kak berbaur dengan para karyawan atau senior-seniornya? Oh, oke. Nah ini menarik banget sih karena kebetulan Sasana Digital ini timnya benar-benar kekeluargaan banget ya. Kita apa di sini nggak ada apa ya bilang senioritas ya apa. Jadi antara mau atasan, mau intern, mau karyawan, kita semuanya bareng-bareng gitu. Jadi kayak makan, main, ngobrol apa ya udah bareng-bareng aja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan ngerasa aduh nanti gimana ya, aduh ada atasan atau apa enggak, karena kita di sini juga masih pada muda-muda. Nah, teman-teman yang baru join, aku mau ingetin lagi nih, ada giveaway hari ini. Giveaway-nya berupa top up saldo ke OVO, GoPay, ataupun ShopeePay. Nah, caranya gampang banget, teman-teman cukup berpartisipasi di dalam live IG ini. Silakan yang punya pertanyaan bisa ketikin di kolom chat, karena kita juga bakal bacain pertanyaan kamu dan langsung dijawab sama Ibu Siskanya ya. Oke, lanjut nih Bu. Oke. Jadi, sorry, tadi kan sedikit kepotong ya karena koneksi. Jadi intinya mah mungkin culture di sana masih anak-anak muda lah ya, nggak terlalu jomplang umurnya. Jadi bakal bisa dengan mudah berbaur. Iya, betul. Betul ya, Bu ya? Iya, mungkin menariknya juga kayak di Sasana Digital kita suka ada beberapa aktivitas bareng-bareng sih. Kayak kita di hari Sabtu misalkan, kita ada kayak ngadain senam bareng, olahraga bareng gitu semuanya gitu. Biar lebih semangat gitu kan. Karena kita kerja work hours-nya itu dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, tapi mungkin kalau untuk hari Sabtu biasa kita sampai dengan 2:30. Nah, di hari Sabtu ini kadang ya udah kita pagi-pagi sebelum mulai agenda kita juga ngadain olahraga juga, dan buat teman-teman juga kayak dapat apa sih tadi benefit dari sana, kita setiap Sabtu juga untuk makan siang kita fasilitasin kayak gitu. Oke, wih, kayaknya seru banget ya di sana, apalagi masih muda-muda. Kayaknya seru gitu. Oke, nah lanjut nih ada dari Anya lagi. Planning Sasana Digital dalam tahun ini apa aja sih Kak? Oke, untuk dari Kak Anya ya, kalau planning untuk apa ya, kalau terkait kebutuhan magang di Sasana Digital, sebenarnya kita lagi pengen banget nih dapetin teman-teman atau banyak teman-teman yang bisa bergabung di Sasana Digital gitu. Itu targetnya sih pengen. Jadi makanya kita saya atau ya dari Sasana Digital yang bergabung di STMIK berkolaborasi juga biar teman-teman STMIK juga bisa bergabung juga gitu di Sasana Digital itu sih. Biar apa ya tentunya kalau misalkan banyak yang bergabung, banyak yang bantu kita juga, terus timnya semakin berkembang ya, kedepannya juga mungkin jadi lebih baik lagi. Oke, nah kalau misalnya program mungkin ada target yang lagi mau dicapai? Oke, kalau program saat ini ya, kalau program saat ini kita sedang mengadakan ini kursus online. Kan tadi mungkin udah sempat di-mention ya di awal, kalau Sasana Digital sendiri biasanya memberikan training ke UKM, ke pembisnis ataupun ke perusahaan-perusahaan yang karyawannya mau di training. Nah, sekarang ini kami lagi apa ya?
Mungkin kalau teman-teman tahu platform kayak Udemy, Skill Academy yang untuk pembelajaran online gitu ya. Nah, kami lagi ke arah sana. Jadi mungkin ini juga cocok buat teman-teman di ya yang lagi kuliah. Biasanya kan suka pengen cari apa ya, pengen belajar juga cara berbisnis tuh gimana. Nah, teman-teman juga bisa gitu akses kayak kursus online dari Sasana Digital. Jadi selain ngasih training, kita juga saat ini lagi fokus untuk bikin video pembelajaran yang bisa diakses buat teman-teman mahasiswa, ya pelajar, kemudian juga untuk kayak ibu rumah tangga atau yang orang-orang yang baru mulai pengen belajar berbisnis di ranah digital marketing kayak gitu. Oke. Lanjut ada dari Ferdinand. Kalau gagal di case study gimana nih Bu? Nah, kalau gagal di case tadi mungkin kan ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Mungkin saking banyaknya yang apply ternyata sebenarnya case study-nya udah oke nih, tapi ada ibaratnya kompetitor. Kita kebutuhannya misalnya cuma ada satu nih, ternyata yang apply banyak. Nah, yang dipilih ya udah hanya bisa memilih satu, nggak bisa milih semuanya. Nah, biasanya ya kami akan keep sih semua data-data teman-teman itu akan selalu di-keep, akan selalu di-track. Jadi kalau misalkan kayak tadi udah case tadinya sebenarnya udah oke, tapi ya karena ada yang lebih kita pilih gitu, ya udah mungkin itu bisa di-keep dulu, tapi kita bisa ngehubungin lagi teman-teman pada ketika memang perusahaan sedang membutuhkan lagi nih kayak gitu. Tapi so far semua proses rekrutmen di Sasana Digital walaupun intern kita selalu kasih notifikasi. Jadi dari tim Sasana Digital pasti akan mengirimkan informasi melalui WhatsApp ataupun email. Lolos atau enggak lolosnya itu pasti akan dihubungi kayak gitu. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan dari JSKNM. Tips membuat CV yang menarik supaya mungkin ke notice ya sama HRD-nya dan jadi dipanggil untuk interview. Oke, tips membuat CV ya. Kalau tips membuat CV, sebenarnya sekarang udah banyak banget ya template-template CV yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk bikin si CV itu menarik. Nah, tapi yang jelas mungkin di dalam CV-nya itu sendiri teman-teman harus nyeritain sih objektif atau teman-teman tuh secara general tuh seperti apa. Apakah orang yang mampu beradaptasi dengan cepat, belajar dengan cepat. Kemudian teman-teman juga di CV harus banget nyantumin skill yang dipunya teman-teman tuh apa sih, Microsoft Office lah, bisa Adobe Photoshop, atau bisa codingan, bisa Python, bisa ya apalagi tuh React dan lain sebagainya. Nah, selain skill mungkin bisa juga kalau misalkan untuk fresh graduate atau mahasiswa kan kadang pengalamannya belum banyak, tapi mungkin kan pernah ikut berorganisasi juga tuh. Teman-teman bisa cantumin organisasi apa sih, terus job desk-nya di organisasi itu ngapain aja. Nah, selain itu untuk background atau pengalaman, itu lebih ke pengalaman juga bisa ditulisin aja gitu. Barangkali ada teman-teman di sini walaupun sambil kuliah, tapi punya punya proyekan gitu di luar, jadi freelance kah ataupun bikin usaha sendiri kah. Nah, itu bisa dimasukin sama teman-teman. Misalkan usaha bisnis A, kemudian tugasnya ngapain sih? Jangan lupa itu dicatat juga si job desk-nya tuh ngapain. Misalkan kayak tadi kalau untuk graphic design berarti membuat konten untuk sosial media Instagram. Kalau misalkan atau untuk teman-teman yang IT mungkin membuat website menggunakan skill apa gitu. Kayak gitu sih. Oke. Nah, di sini juga ada pertanyaan dari Kevin Eyon ya. Kalau di sana kebanyakan bekerja secara tim atau individu? Kalau untuk bekerja di sini memang kita ada beberapa tim ya, mungkin tadi juga di awal lupa ya nyampein. Jadi untuk di Sasana Digital itu kita ada tim marketingnya, tim desain kontennya, terus tim IT-nya. Jadi nanti teman-teman pasti akan
bekerja berkolaborasi sama tim-tim yang ada di sini gitu. Nah, kayak contohnya untuk apa ya? Kalau untuk graphic design misalkan, di sini ada namanya tim kreatif. Tim kreatif itu ada video editor, ada graphic design, ada digital content creator. Nah, kalau teman-teman bergabung di sini nanti akan dilibatkan sama tim tersebut gitu untuk tasnya seperti apa, terus pengerjaannya kayak gimana, nanti bisa diskusi sama tim-tim itu kayak gitu. Oke, nah mungkin ini sebagai penutup juga, mungkin kesimpulan juga dari live Instagram hari ini ya Bu ya. Mungkin ada nggak sih tips and trick secara keseluruhan untuk bisa lulus atau bisa keterima di internship program khususnya di Sasana Digital ini? Oke, tips and trick tadi teman-teman bisa apa ya, mulai membenahi CV sama portofolio gitu. Walaupun masih kuliah ataupun sudah lulus, tapi seenggaknya pastikan di kampus juga banyak tuh proyekan atau tugas yang udah diberikan sama dosen-dosen teman-teman sendiri. Nah, yang kedua mungkin lebih ke percaya diri bahwa kita punya skill, kita punya kemampuan dan bisa berkontribusi di perusahaan. Mungkin itu sih, Kak. Oke, sip, mantap banget. Jadi buat teman-teman semua, apalagi yang lagi mahasiswa tingkat akhir nih, yang mau magang, nggak usah takut untuk ambil program internship dan dicatat tuh info-info penting dari Ibu Siska. Thank you so much Ibu Siska dari Sasana Digital udah mau sharing-sharing sama Likmi hari ini. Semoga kerjasamanya terus terjalin ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Ya, thank you so much teman-teman. Jangan lupa nanti minggu depan juga kita bakal live lagi sama orang-orang hebat lainnya juga. Bakal ada informasi-informasi penting, ilmu-ilmu penting lainnya juga. Dan buat teman-teman yang hari ini udah berpartisipasi di live Instagram kita kali ini, thank you so much. Nanti ada panitia kita yang bakal memilih satu dari teman-teman semua untuk mendapatkan door prize ya. Door prize berupa giveaway top up saldo OVO, GoPay ataupun Shopee Pay. Thank you teman-teman. See you sampai minggu depan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Thank you.